nih, salah satu kue yang jadi mood booster banget. Penggoda iman kelas berat. Cheesecake sih, tapi jangan underestimate dulu. Kalau sampai masuk tahu nggak sih, pasti ada yang spesial. Rasanya yang gurih, manis dan creamy, juara. By the way, ngomongin soal kue keju ini, nggak lepas dari New York Cheesecake yang legend itu guys. Jenis ini terdiri dari adonan crumb pada bagian dasar dan adonan cream cheese di atasnya. Karena rasanya yang enak, akhirnya kue ini menyebar deh ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya Spanyol. Keduanya sih sama-sama terbuat dari krim keju, tepung terigu dan gula. Tapi kalau dari segi tampilan, jauh say bedanya. Kalau cheesecake Amerika tampil manis, cheesecake Spanyol terlihat eksotis dengan sedikit efek gosong di bagian permukaan cake-nya. Udah pada tahu dong nama cheesecake khas Spanyol ini? Yap, bener banget. Basque Burnt Cheesecake. Sesuai dengan namanya, cheesecake ini berasal dari Basque, salah satu suku yang tinggal di Spanyol Utara. Pusat kota Basque berada di Bilbao, dan disinilah tempat produksi kue keju gosong yang kemudian populer dengan sebutan Basque Burnt Cheesecake. Kue ini awalnya dibuat menggunakan krim keju Philadelphia tua yang lezat. Keju ini sudah jadi primadona sejak tahun 1970 di Basque dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Uniknya di Indonesia, Basque Burnt Cheesecake dimix dengan salah satu kue tradisional kita tuh. Salah satunya kolak guys. Wah, kue khas Spanyol berpadu dengan kue tradisional Indonesia? Rasanya kayak apa ya? Daripada penasaran, kita intip langsung proses pembuatannya yuk. Bahan utama untuk membuat cheesecake ini gak jauh berbeda pada umumnya. Ada krim keju, krim kental, gula, dan tepung. Hanya saja ada tambahan pisang dan santan yang merupakan bahan utama pembuatan kolak. Duh, tapi ini kan kue gosong ya, emang sehat? Mitos atau fakta ya, makanan gosong jadi salah satu penyebab kanker? Eits, tenang dulu, tenang. Gini guys, ada dua reaksi pencoklatan non-enzimatis pada burnt cheesecake. Reaksi pertama adalah proses karamelisasi gula yang menciptakan senyawa aromatik seperti diasetil dan maltol. Reaksi kedua adalah Maillard browning. Ini merupakan reaksi antara protein pada krim dan gula. Nah, reaksi ini membuat kue terlihat gosong, tapi nih, ya justru gosongnya itu yang menciptakan rasa gurih. That's why kue gosong terbakar justru tampak lezat. Jadi, burnt cheesecake sebenarnya bukan sengaja dipanggang gosong guys, melainkan kelihatan gosong karena dua reaksi di atas. Jadi, nggak perlu khawatir masalah karsinogenik dan resiko kanker di balik makanan gosong. Beda cerita lagi dengan makanan yang sengaja dibuat gosong seperti dipanggang atau dibakar dengan suhu tinggi. Biasanya nih, pas barbekyuan gitu. Jadi, saat daging dipanaskan, akan menghasilkan dua senyawa yang disebut heterocyclic dan polycyclic aromatic hydrocarbons. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, efeknya bisa menyebabkan kerusakan DNA penyebab kanker, guys. Balik lagi ke burnt cheesecake nih. Ngomongin soal cheesecake, nggak lengkap kalau nggak bahas soal keju ya. Makanan yang berasal dari fermentasi susu segar ini dipercaya banyak memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Bahkan, menurut penelitian yang diterbitkan Journal of Antimicrobial Chemotherapy, keju dipercaya dapat melawan 30 jenis kanker tuh. Keju memiliki pengawet alami yang disebut nisin.
nisin biasanya tumbuh dalam keju, baik jenis brie, camembert, dan cheddar. Nisin efektif membunuh bakteri Clostridium botulinum dan Bacillus cereus. Pengawet ini terbilang aman dan sudah digunakan lebih dari 50 negara. Meskipun menjanjikan, tapi jumlah nisin yang diperlukan untuk menghambat perkembangan tumor sangatlah banyak. Penelitian ini masih diperdalam oleh para ahli ya guys. Semoga saja kedepannya memang benar tuh bahwa keju bisa menjadi salah satu makanan anti kanker. Amin.